Tutorial modul registrasi pasien rawat jalan. Menu yang pertama kali kita akan lihat adalah menu untuk login ke aplikasi. Silahkan masukkan kode user Anda. Lalu tekan enter. Masukkan password sesuai dengan kode user Anda. Lalu Anda tekan tombol OK. Jika kode user yang Anda masukkan salah, maka akan peringatan salah. Silakan coba lagi. Masukkan kode password sesuai dengan kode user Anda. Lalu tekan tombol OK. Kita sudah berhasil memasuki modul registrasi pasien rawat jalan. Menu yang ada, yang pertama adalah data aktivitas. Modul ini digunakan untuk mengedit data pasien dan untuk melihat data kunjungan pasien. Langkahnya adalah, silahkan kita tekan tombol teropong, lalu kita masukkan nama pasien yang akan kita edit. Kita tekan tombol cari. Silahkan pilih nama pasien yang akan kita edit. Lalu tekan tombol OK. Akan terlihat data-data pasien yang akan kita edit. Di sheet selanjutnya adalah di tab data kunjungan pasien. Ini untuk melihat data kunjungan pasien dari awal sampai berakhir, sampai terakhir dia berkunjung. Yang selanjutnya adalah menu pendaftaran. Menu pendaftaran digunakan untuk pendaftaran pasien baru dan pendaftaran pasien lama. Untuk pasien lama, yang kita lakukan adalah tekan tombol teropong. Lalu kita masukkan nama pasien yang akan kita daftarkan. Lalu kita tekan tombol cari. Jika muncul beberapa nama yang sama, silahkan kita masukkan keterangan lain. Bisa alamat, nomor telepon, kita gunakan alamat. Yang muncul adalah nama pasien dengan alamat yang sesuai kita inginkan. Silahkan kita tekan tombol OK. Akan muncul identitas pasien-pasien lama. Nama keluarga, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, poliklinik yang kita tuju, dokter yang menangani, kelompok pasiennya, dan atribut-atribut lainnya. Jika kita ingin kunjungan ulang, kita bisa pilih menu kunjungan ulang. Lalu kita pilih poli yang dituju. Lalu kita pilih dokter yang akan kita pilih. Kita pilih kelompok pasiennya. Khusus untuk pasien BPJS, kita bisa masukkan nomor BPJS-nya. Nomor SEP akan dihasilkan oleh sistem karena ini sudah terintegrasi dengan BPJS. Lalu kita tekan tombol simpan. Selesai sudah pekerjaan kita. Fasilitas yang lain adalah cetak struk pendaftaran, mengelola pasien reservasi, mengelola registrasi pasien, menampilkan informasi yang lainnya. Untuk fasilitas cetak kita harus terhubung dengan printer. Salah satu yang akan kita coba adalah cetak SEP hasil integrasi dengan BPJS. Tekan tombolnya, siap mencetak, yes. Maka akan muncul surat elegibilitas peserta. Ini sudah terhubung dengan BPJS, sehingga tidak perlu dilakukan dua proses entry lagi. Menu yang lain adalah proses verifikasi. Ini adalah verifikasi untuk menghubungkan antara NIK dengan nomor medrek. Lalu kita verifikasi. Verifikasi berhasil. Keluar. Fasilitas yang lain adalah fasilitas informasi. Yang pertama, informasi tentang pasien.
Maka akan muncul nama-nama pasien yang berkunjung pada hari ini, nama, kelas, ruang, dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah informasi tarif. Tarif yang kita gunakan untuk pembayaran asuransi, Jamkesmas, dan yang lainnya. Informasi yang selanjutnya adalah dokter spesialis. Bisa kita pilih berdasarkan spesialis yang kita inginkan, seperti bedah umum, kebidanan, dan spesialisasi lainnya. Fasilitas informasi selanjutnya adalah dokter klinik. Kita bisa pilih menu dokter klinik. Kita pilih poliklinik yang akan kita tuju. Kita bisa lihat nama dokter yang menanganinya. Fasilitas informasi selanjutnya adalah jadwal dokter. Jadwal dokter ini diisi oleh bagian humas atau yang terkait. Fasilitas yang dimunculkan adalah fasilitas nama poli, hari, dan nama dokter yang menangani. Kita bisa klik 2 kali di hari yang kita inginkan. Ini disesuaikan dengan jadwal dokter yang ada. Fasilitas yang lainnya adalah utility, ada kirim pesan, lihat pesan. Fasilitas yang lainnya adalah setup. Setup daerah. Jadi kita bisa melakukan setup daerah sesuai dengan daerah provinsi yang kita inginkan. Misal seperti Provinsi Jawa Barat, kabupaten, kecamatan, dan selanjutnya. Fasilitas lainnya adalah laporan. Silahkan kita pilih menu report. Kita pilih buku register pasien, detail. Kita pilih nama polikliniknya. Bisa per poliklinik atau keseluruhan poliklinik. Kita pilih periode yang kita inginkan, mulai dari tanggal 1 atau hari ini. Lalu kita klik tombol OK. Maka akan muncul laporan-laporan yang kita inginkan. Yang selanjutnya adalah indeks pasien per daerah. Silahkan kita pilih rentang periode yang kita inginkan. Lalu kita pilih OK. Yang selanjutnya adalah per pekerjaan. Silahkan kita pilih rentang waktunya. Maka akan muncul laporan indeks kunjung pasien per pekerjaan. Yang selanjutnya adalah indeks pasien per pendidikan. Kita bisa pilih kriteria periode sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita tekan tombol OK. Maka akan muncul laporan indeks kunjungan pasien per pendidikan. Fasilitas-fasilitas laporan yang lain bisa kita pilih sesuai yang kita inginkan. Modul perawatan rawat inap. Sebelum kita masuk modul perawatan rawat inap, silahkan masukkan kode user, tekan enter, masukkan password sesuai dengan user Anda, lalu tekan tombol OK. Modul perawatan rawat inap merupakan bagian dari SIM RS yang berfungsi untuk manajemen dan pengolahan data pelayanan pasien di instalasi rawat inap. Modul ini dilengkapi dengan pencatatan transaksi pelayanan, inventory, kasir, history, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dibutuhkan. Fitur-fitur aplikasi yang tersedia yaitu mengelola informasi daftar pasien rawat inap. Kita bisa lihat pasien rawat inap yang aktif berdasarkan laporan ini. Fitur aplikasi yang lainnya adalah pengelolaan transaksi, tindakan, diagnosa, catatan medis, tindakan medis, riwayat konsul, riwayat kecelakaan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Fasilitas ini di-entry secara real time
sehingga bisa menghasilkan laporan yang diinginkan. Fasilitas lainnya adalah fasilitas untuk mencetak rincian biaya sementara, mengelola informasi daftar dokumen rekam medis, fasilitas untuk monitoring pembayaran pasien, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Modul gawat darurat. Modul gawat darurat diperuntukkan untuk menangani kegiatan gawat darurat. Melalui modul ini, pengguna dapat melakukan pencatatan praregistrasi, pendaftaran, penomoran, rekam medis, tarif, konsultasi, diagnosa, dan yang lain-lain. Fitur aplikasi yang tersedia mempunyai fasilitas untuk melakukan registrasi pasien baru dan pasien terdaftar atau pasien lama. Kita masukkan nomor rekam medis, nama, dan atribut-atribut lainnya yang diperlukan. Untuk pasien yang telah terdaftar, kita bisa memasukkan nama atau atribut lain yang diperlukan. Fasilitas yang lain adalah fasilitas cetak, kartu status, laporan masuk, cetak SPP jika dia pasien BPJS. Fitur yang selanjutnya adalah pengelolaan keuangan. Untuk unit darurat, transaksi-transaksi yang dilakukan meliputi biaya registrasi, biaya apotik jika terhubung dengan unit apotik, biaya laboratorium jika ditransfer dari laboratorium. Laporan-laporan yang tersedia di modul gawat darurat mulai dari laporan per pasien, tunai per komponen detail, laporan per IGD, laporan pelayanan per dokter, layanan per pasien. Fasilitas-fasilitas yang lain adalah mengelola informasi dokumen rekam medis, diagnosa ruangan, fasilitas pemesanan ambulan, pemesanan barang dari ruangan, fasilitas laporan yang bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan. Tutorial untuk modul laboratorium. Seperti biasa, kita masukkan kode user sesuai dengan kode user yang telah diberikan. Masukkan password sesuai dengan kode user yang ada. Lalu kita tekan tombol OK. Modul laboratorium adalah bagian dari SIM-RS yang berfungsi untuk manajemen dan pengolahan data pasien. Pengolahan data pasien mulai dari rawat jalan, UGD, rawat inap, dan umum. Modul ini dilengkapi dengan sistem pendaftaran transaksi, inventory, pelaporan, dan terhubung dengan modul-modul lainnya. Untuk fasilitas pendaftaran pasien, kita bisa memanfaatkan fasilitas data-data yang sudah terdaftar untuk pasien di rawat jalan. Salah satunya adalah fasilitas pencarian. Pasien ini sudah terdaftar di rawat jalan. Untuk proses pemilihan produk dan yang pemeriksaan ini sudah di-set up dari awal sehingga lebih memudahkan bagian laboratorium sehingga tidak usah memasukkan biaya dari awal, sehingga ini akan lebih memudahkan petugas di laboratorium. Untuk proses pembayaran, kita bisa melakukan proses transfer, sehingga tagihan ini bisa kita pindahkan ke unit lain. Ataupun kita bisa melakukan proses pembayaran yang lainnya. Yang selanjutnya adalah fasilitas hasil tes laboratorium. Kita bisa mencari pasien yang sudah terdaftar sehingga kita bisa melihatnya dan memilihnya sesuai dengan pasien yang telah terdaftar sebelumnya. Pemeriksaan-pemeriksaan ini akan terhubung untuk pengembangannya dengan LIS, Laboratory Information System, sehingga hasil akan otomatis terhubung dengan alat. Fasilitas yang lainnya adalah hasil tes dan cetak. Fasilitas ini untuk cetak hasil harus terhubung dengan printer. Fasilitas lainnya adalah fasilitas menu inventory.
untuk melihat daftar bahan medis, penerimaan bahan, mutasi, penghapusan bahan medis. Fasilitas yang lainnya adalah fasilitas setup untuk dokter laboratorium, tes laboratorium. Untuk laporan, sangat banyak laporan yang nanti akan dihasilkan, mulai dari transaksi, tes laboratorium, mutasi bahan, stok bahan, buku register, penerimaan, batal transaksi, pendapatan kwitansi. Untuk transaksi, kita bisa pilih di menu ini tanggal transaksi yang kita inginkan. Fasilitas yang nanti dimunculkan adalah fasilitas transaksi yang telah kita laksanakan. Akan muncul nama pasien, item pemeriksaan, dan jumlah biaya yang telah dibayar. Laporan yang lain adalah laporan buku register. Kita bisa melihat buku register, daftar pasien yang masuk sesuai dengan laporan yang tadi telah kita pilih. Tutorial untuk modul radiologi. Seperti biasa, sebelum kita akan masuk ke modul radiologi, silahkan masukkan kode user sesuai dengan kode user yang telah diberikan. Masukkan kode password sesuai dengan kode user Anda. Lalu tekan tombol OK. Kita sudah berada di menu modul billing radiologi. Modul aplikasi ini berfungsi untuk mengelola seluruh transaksi pengelolaan barang di radiologi, mulai dari pasien, layanan pasien, hasil, setup data, dan yang lainnya. Fitur-fitur aplikasi ini mengelola pasien, registrasi pasien baru, dan pasien terdaftar atau pasien lama. Untuk pasien rawat jalan, UGD, dan rawat inap, data pasien sudah terhubung dengan pendaftaran pasien rawat jalan atau IGD, sehingga kita tidak usah memasukkan data-data ini dari awal. Fasilitas yang lain adalah fasilitas untuk melihat apa saja pemeriksaan yang sudah diorder atau dipesan oleh bagian poliklinik atau rawat inap, sehingga petugas radiologi lebih mudah dan lebih cepat dalam proses penanganan di radiologi. Yang selanjutnya adalah proses hasil. Menu hasil akan dihasilkan berdasarkan pasien yang sudah menyelesaikan proses administrasi di kasir. Fasilitas ini nanti akan dilengkapi dengan catatan hasil pemeriksaan, cetak hasil pemeriksaan, sehingga hasil pemeriksaan akan bisa terarsip dan tersimpan secara digital, sehingga bisa diakses oleh dokter atau pemanfaatan hasil ini oleh unit yang lain melalui aplikasi di poliklinik atau rawat inap. Untuk fasilitas pelaporan, ada beberapa pelaporan yang bisa kita hasilkan. Salah satunya adalah jasa pelayanan dokter. Kita bisa memilih kriteria berdasarkan pasien rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, atau umum. Untuk kelompok pasiennya kita bisa pilih perorangan, perusahaan, atau asuransi. Untuk periode rank kita bisa pilih berdasarkan rank yang kita inginkan. Laporan yang dihasilkan ini mulai dari nama pasien, nomor rekam medis, jasa dokter, pajak, dan yang lain-lain.
Laporan yang selanjutnya adalah laporan kegiatan pemeriksaan. Seperti laporan sebelumnya, kita bisa pilih rank dan laporan-laporan yang diinginkan. Laporan yang selanjutnya adalah laporan buku register. Kita bisa memilih asal kriteria pasiennya, rawat jalan, rawat inap, rawat darurat. Periode tanggal bisa kita pilih berdasarkan rank tanggal 1 atau tanggal hari ini. Pemilihan kelompok pasien bisa berdasarkan perorangan, perusahaan, atau asuransi. Ini adalah contoh laporan buku register yang bisa kita manfaatkan. Yang selanjutnya adalah laporan penerimaan. Laporan penerimaan dikelompokkan berdasarkan laporan per pasien, tunai per komponen detail, tunai per komponen summary. Asal pasien, rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, atau pasien yang berkunjung langsung. Cara pembayaran bisa kita pilih berdasarkan cara pembayaran pasien. Laporan penerimaan harian akan memunculkan laporan-laporan berdasarkan rekap transaksi yang telah kita lakukan, sehingga lebih memudahkan pada saat proses penggunaan atau pemanfaatan di modul radiologi. Salah satu kelebihan yang lain di modul ini adalah terintegrasi dengan alat-alat imaging yang telah ada di radiologi. Tutorial cara penggunaan modul logistik farmasi gudang. Pertama, silahkan masukkan kode user Anda. Lalu tekan enter. Masukkan password sesuai dengan kode user Anda. Lalu tekan tombol OK. Modul logistik farmasi gudang adalah modul untuk manajemen dan pengolahan data inventory untuk obat dan alat kesehatan atau barang medis. Modul ini dilengkapi dengan sistem transaksi informasi, inventory, pelaporan, serta terhubung dengan aplikasi lainnya. Fasilitas di dalam aplikasi ini untuk mengelola dan menampilkan informasi master barang, master obat, subjenis obat, jenis terapi, golongan, satuan besar, satuan kecil. Pengelolaan etiket resep, pengelolaan golongan generik dan non-generik, mengolahkan informasi, set harga obat, fraction, prinsipal, pabrik, mengelola dan menampilkan informasi, penerimaan, pengeluaran, retur, penghapusan, dan pengeluaran kepemilikan. Untuk proses menu penerimaan untuk resep entry faktur masuk, yang kita lakukan adalah silahkan buka menu penerimaan. Lalu kita pilih nama pedagang besar farmasi atau PBF yang akan kita tuju. Silahkan kita masukkan nomor faktur sesuai dengan nomor faktur yang ada. Lalu kita masukkan nama obat yang ada sesuai dengan faktur. Seperti kita masukkan Amoxan. Cukup kita ketikkan 3 digit atau 4 digit pertama dari nama obat. Silahkan kita pilih nama obat yang akan kita pilih. Lalu kita tekan enter. Lalu kita masukkan jumlah atau kuantiti sesuai dengan faktur yang ada. Kita lakukan hal sama untuk nama obat yang selanjutnya. Lalu kita tekan tombol simpan. Lalu kita buka menu laporan untuk melihat laporan penerimaan berdasarkan vendor per faktur. Fasilitas ini bisa kita gunakan untuk merank tanggal
dari tanggal atau bulan yang kita inginkan sesuai dengan laporan yang kita inginkan. Silahkan kita pilih. Untuk vendor, menu vendor bisa kita pilih berdasarkan menu vendor yang akan kita gunakan. Atau kita tekan tombol on, lalu kita tekan tombol OK. Kita akan muncul laporan-laporan berdasarkan nama PBF, nama obat, dan faktur yang kita pilih. Menu selanjutnya adalah menu pengeluaran. Menu di pengeluaran digunakan untuk mengeluarkan berdasarkan amprahan atau permintaan obat dari unit depo atau unit apotik lainnya. Silahkan kita pilih menu unit apotik. Kita masukkan nama siapa yang akan meminta. Lalu kita masukkan nama obat sesuai dengan permintaan. Kita masukkan contoh Amoxan 250. Lalu kita masukkan kuantitinya. Untuk selanjutnya kita simpan dan kita posting. Pelaporan untuk menu pengeluaran, kita lihat di menu report, pengeluaran. Lalu kita pilih rank tanggal sesuai dengan tanggal yang kita inginkan. Lalu kita pilih tahun. Kita pilih menu untuk semua. Lalu kita tekan tombol OK. Fasilitas laporan yang lainnya adalah laporan stok obat per unit. Kita bisa pilih berdasarkan subjenis atau kepemilikan. Lalu kita tekan tombol OK. Maka akan muncul laporan kepemilikan, laporan stok obat. Yang selanjutnya adalah kita ingin melihat laporan minimum stok. Laporan ini digunakan untuk melihat obat-obat yang minimum stok atau buffer stok berdasarkan persediaan di gudang apotik atau depo farmasi. Selanjutnya adalah laporan-laporan fast moving, slow moving, dan beberapa laporan lain yang bisa kita pilih. Untuk laporan fast moving, ini adalah laporan untuk melihat berapa daftar obat yang paling banyak terjual. Selanjutnya kita bisa lihat laporan fast moving. Begitu juga dengan laporan slow moving. Fast moving adalah laporan untuk melihat obat-obat yang lambat terjual. Tutorial modul logistik apotik atau depo farmasi. Sebelum kita menggunakan modul ini, silahkan kita masukkan kode user kita. Masukkan password sesuai dengan kode user Anda. Lalu tekan tombol OK. Modul aplikasi ini berfungsi untuk mengelola seluruh transaksi pengelolaan barang di apotik. Modul ini dilengkapi dengan sistem transaksi penjualan, resep rawat inap, resep rawat jalan, retur resep rawat inap, retur resep rawat jalan. Fasilitas yang lain adalah proses penerimaan dari PBF, proses pengeluaran atau amprahan, fasilitas fast moving, slow moving, statik penjualan, fasilitas master obat, set harga obat, atribut obat, stock of name. Untuk pengelolaan entry faktur dari PBF, kita akan menggunakan menu penerimaan. Silahkan kita pilih data PBF yang akan kita entry. Nomor faktur, nama obat, harga obat, lalu kita lakukan proses penyimpanan. Untuk proses pengeluaran, yang kita lakukan adalah
Silahkan pilih unitnya, nama pemesan, nama obat yang akan kita kirim. Lalu kita pilih satuannya. Fasilitas yang lain adalah fasilitas transaksi untuk pengelolaan resep rawat inap, resep rawat jalan. Untuk rawat jalan, kita bisa pilih berdasarkan pasien-pasien yang berada di rawat inap. Informasi kamar, dokter, dan kategori jenis pasien akan dimunculkan secara otomatis karena sudah terhubung dengan pendaftaran rawat jalan, pendaftaran IGD, dan pendaftaran rawat inap. Silahkan kita masukkan nama obat yang akan sesuai dengan resep yang ada. Kuantiti, nama obat, kuantitinya. Begitu juga untuk resep rawat jalan. Ini akan terhubung secara otomatis dengan data-data yang ada di rawat jalan. Fasilitas laporan terdiri dari penerimaan dari vendor, penerimaan detail, penerimaan jatuh tempo, pembayaran vendor, laporan pengeluaran unit per faktur, unit per faktur summary, laporan penghapusan, laporan penjualan obat terdiri dari laporan kasir, transaksi, pembayaran, pendapatan harian, dan laporan lainnya. Untuk laporan resep pasien terdiri dari resep pasien per faktur, resep pasien per dokter, dan laporan-laporan lainnya. Baiklah, kita akan lihat bagaimana untuk melihat pemanfaatan laporan penerimaan dari gudang. Kita bisa pilih ranknya berdasarkan rank yang kita inginkan. Kita bisa pilih vendornya atau keseluruhan. Untuk keseluruhan, tekan tombol all. Ini adalah laporan penerimaan dari vendor berdasarkan vendor. Laporan yang selanjutnya kita bisa lihat adalah laporan pengeluaran atau amprahan. Kita bisa pilih sesuai dengan rank waktu periode yang kita inginkan. Fasilitas yang lain adalah fasilitas transaksi untuk melihat transaksi-transaksi penjualan yang sudah kita lakukan. Ini adalah laporan kasir berdasarkan transaksi yang ada hari ini. Informasi yang ada mulai dari nomor resep, nama pasien, transaksi, dan atribut-atribut laporan lainnya. Selain itu, kita bisa melihat laporan stok obat, pemakaian obat berdasarkan unit yang kita inginkan. Ini adalah laporan stok obat berdasarkan unit. Laporan yang lain yang bisa kita lihat adalah laporan fast moving dan slow moving. Laporan ini digunakan untuk melihat obat-obat yang cepat terjual dan obat-obat yang lambat terjual. Seperti laporan fast moving, untuk laporan slow moving kita bisa pilih tanggal periode sesuai dengan tanggal yang kita inginkan. Fasilitas yang lain yang sering kita lakukan per bulan adalah laporan periodik, mulai dari proses bulanan, tutup bulan, dan tutup shift. Laporan ini digunakan rutin setiap bulan untuk memindahkan saldo awal ke saldo selanjutnya. Laporan untuk adjustment atau shock of name adalah salah satu unggulan dari fasilitas modul yang ada di modul ini. Kita tinggal masukkan nama obat sesuai dengan nama obat yang akan kita shock of name. Akan muncul nama obatnya, lalu kita tinggal pilih satuan stok yang akan kita sesuaikan.
Tutorial modul keuangan atau kasir. Masukkan kode user, lalu tekan enter. Masukkan password sesuai dengan kode user Anda, lalu tekan tombol OK. Modul keuangan atau kasir diperuntukkan untuk menangani pencatatan tagihan pasien, keseluruhan tagihan pelayanan pasien yang diberikan selama perawatan yang akan diakumulasikan kemudian untuk dibuat tagihan. Fitur-fitur aplikasi yang pertama adalah data pasien terintegrasi dengan pendaftaran, rawat jalan, IGD, dan rawat inap. Kita bisa memilih berdasarkan nama, poliklinik, dan alamat. Kita pilih nama pasien yang akan melakukan pembayaran, lalu kita tekan tombol pilih. Fasilitas pembayaran selain non-tunai, dia juga bisa melakukan fasilitas tunai atau penggabungan antara tunai dan non-tunai. Kita pilih menu pembayaran, lalu kita pilih tipe pembayaran. Fasilitas lain adalah cetak billing, cetak kwitansi yang akan terhubung dengan printer. Fasilitas lain adalah pembatalan transaksi atau pembatalan kwitansi, pengaturan deposit, monitoring, dan fasilitas lainnya berupa laporan. Laporan yang pertama adalah laporan transaksi berdasarkan pasien. Kita pilih berdasarkan unit atau poliklinik, cara bayar, periode yang akan kita inginkan, lalu kita bisa tekan tombol OK. Maka akan muncul laporan penerimaan per pasien. Yang selanjutnya adalah laporan transaksi berdasarkan poliklinik. Kita bisa pilih polikliniknya, satu poliklinik atau keseluruhan, rentang periode yang akan kita pilih, lalu tekan tombol OK. Laporan lain adalah jasa pelayanan dokter. Kita bisa pilih berdasarkan satu poli atau semua poli, tekan periode, tekan yang akan kita pilih, lalu tekan tombol OK. Laporan pelayanan dokter per pasien. Kita bisa pilih satu poli, keseluruhan poli, pilih rentang waktunya, lalu tekan tombol OK. Modul sistem informasi eksekutif. Aplikasi ini diperuntukkan untuk top manajemen atau jajaran eksekutif rumah sakit. Sistem informasi eksekutif merupakan aplikasi yang terintegrasi secara langsung dengan SIMRS, sehingga jajaran eksekutif rumah sakit dapat memperoleh informasi terkini terkait kondisi rumah sakit yang dikelolanya secara cepat dan efektif. Fasilitas atau laporan yang ada di modul ini. Untuk modul rawat jalan, kita bisa melihat kunjungan pasien rawat jalan berdasarkan periode tertentu, berdasarkan tabel-tabel yang ada. Data yang ditampilkan berupa grafik. Laporan yang lainnya adalah kunjungan pasien rawat jalan per bulan. Kita bisa pilih rentang periode yang akan kita munculkan. Begitu pula untuk laporan-laporan yang lain seperti modul rawat darurat, lab klinik, radiologi, lab radiologi, dan modul-modul yang lain. Modul sistem integrasi asuransi BPJS. Modul bridging BPJS ini berfungsi untuk melakukan verifikasi data kepesertaan pasien BPJS dan membuat SEP, surat elektabilitas pasien. Modul ini terintegrasi dengan modul pendaftaran rawat jalan pasien BPJS. Setiap pasien BPJS mempunyai nomor BPJS, di mana setiap pasien yang terdaftar akan mempunyai nomor SEP yang tergenerate otomatis dengan server BPJS.
Untuk selanjutnya, kita tinggal memasukkan nomor rujukan dan diagnosa awal. Fasilitas cetak SEP. Fasilitas laporan ini secara otomatis oleh modul pendaftaran rawat jalan telah tersedia. Ini adalah salah satu tampilan fasilitas cetakan surat elegibilitas peserta BPJS Kesehatan. Fitur-fitur aplikasi lainnya adalah fasilitas untuk verifikasi antara nomor kepesertaan pasien menurut nomor kartu BPJS. Fasilitas untuk mengolah dan mengambil diagnosa. Kita menggunakan fasilitas modul rekam medis dan modul kasih rawat inap. Untuk pasien rawat inap, semua transaksi dan pembiayaan akan dilakukan di modul ini. Data-data biaya mulai dari administrasi ruangan, biaya perawatan, visit, konsul, dan yang lainnya akan diakumulasikan di modul ini. Untuk selanjutnya, melalui aplikasi BPJS ini akan digenerate sehingga fasilitas laporan bisa otomatis dimunculkan. Untuk aplikasi Inasibigis versi 4.0, kita cukup mencari periode tanggal input, lalu akan muncul nama pasien yang tadi kita sudah daftarkan melalui aplikasi bridging BPJS. Untuk pembiayaan, secara otomatis dia akan memunculkan biaya grup berdasarkan diagnosa akhir. Data-data kepesertaan, nomor SEP, jenis rawat, kelas, dan pembiayaan itu otomatis akan dihasilkan oleh SIM-RS sehingga petugas coding tidak usah lagi mengentri data-data tersebut.